Ulasan ini saya bagi dua kali ya teman-teman. Khawatir tidak cukup untuk penyimpanannya. Penggolongan kos ini dalam rangka memilih salah satu alternatif terbaik membuat keputusan. Hanya informasi yang berkaitan yang relevan. Jadi biaya-biaya tersebut itu perlu digolongkan, perlu dirinci agar yang ditampilkan itu, yang dicatat itu sesuai dengan kegiatan produksinya. Kalau kita contohkan misalkan kalau usahanya usaha makanan, maka kos-kos yang ada di dalam usaha makanan tersebut yang berhubungan dengan usaha makanan. Contohnya apa? Misalkan usaha makanannya itu nasi goreng, ya berarti bahan baku nasi goreng itu apa? Proses pembuatan nasi gorengnya itu apa? Nasi goreng tersebut itu kan ada bahan baku utama dan ada bahan baku lain-lain atau kita sebut nanti overhead ya, bahan baku overheadnya, overhead usahanya, overhead pabrik. Kemudian ada juga eh, biaya-biaya tetapnya ya. Nah itu digolongkan, disesuaikan dengan usaha nasi goreng. Yang tidak nasi goreng bagaimana Pak? Yang tidak nasi goreng ya jangan dimasukkan ke yang unsur nasi goreng. Misalkan ada mie goreng ya berarti ke yang mie goreng atau mie rebus. Nah itu simpelnya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ini pembagian biaya yang terjadi umumnya di setiap produksi. Ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung ya tentunya. Terus ada cost overhead atau factory overhead. Bahan baku ini adalah bagian utama dalam pembentukan sebuah produk. Jadi kalau pembentukan sebuah produk itu ada bahan utamanya dan ada bahan lain-lain. Nah, kalau yang bahan lain-lain itu tidak dikategorikan sebagai bahan baku. Ya, itu dikategorikan sebagai overhead pabrik. Dalam penjelasan ini, bahan baku adalah substansi utama yang digunakan dalam produksi dan akan ditransformasi menjadi produk setengah jadi. Jadi di sini bahan baku adalah hal yang inti di dalam produksi yang nanti akan berubah menjadi barang setengah jadi. Nah, dari barang setengah jadi tersebut disempurnakan lagi oleh tenaga kerja sehingga bisa menjadi bahan jadi. Nah, penyempurnaannya ini memerlukan bahan-bahan lainnya atau tenaga-tenaga lainnya. Nah, bahan-bahan lainnya atau tenaga-tenaga lainnya ini dikategorikan overhead pabrik. Kalau kita ambil contoh tempe ya atau tahu, itu kan bahan utamanya adalah kacang kedelai. Nah, untuk bisa menjadi tempe, maka kan itu tidak langsung menjadi tempe. Itu melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, misalkan kacang kedelainya itu direbus, kemudian ditambah bahan-bahan lainnya sampai dengan siap dijual dan dikemas, dibungkus. Nah, dikemas, dibungkus, kemasannya itu dan bungkusnya itu bukan bahan baku, tapi itu menjadi bahan overhead pabrik ya. Berikut juga dengan tempe setelah sudah jadi itu kan didistribusikan. Pendistribusiannya tersebut, nah itu tidak dilakukan oleh tenaga kerja ya, tapi dilakukan oleh selain tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsungnya di sini artinya yang orang tersebut, tenaga kerja tersebut itu menyelesaikan pekerjaan utamanya, tempe, membuat tempe itu ya. Tenaga kerja langsung, tenaga secara fisik atau orang yang terlibat di dalam proses produksi. Karena ada dua kategori kalau di perusahaan itu ya, ada yang terlibat secara langsung, ada yang sifatnya dia pengevaluasi atau supervisor ya, penyelia yang mengevaluasi jalannya produksi. Yang mengevaluasi jalannya produksi itu tidak kita sebut sebagai tenaga kerja langsung, tapi itu tenaga kerja tidak langsung. Overhead factory overhead ini untuk bahan-bahan penolong, untuk tenaga kerja tidak langsung,
dan untuk semua biaya yang tidak termaksud bahan baku dan tenaga kerja langsung. Semua biaya yang tidak termaksud bahan baku dan tenaga kerja langsung itu bisa kita kategorikan overhead. Tapi nanti ada biaya pemasaran dan biaya administrasi, itu bukan overhead ya teman-teman. Itu bukan overhead. Jadi nanti ada perincian dari overhead yang sesungguhnya. Tapi dengan satu kegiatan produksi. Itu nanti akan memperjelas kita. Cost manufaktur, jadi semua biaya yang dikeluarkan pada saat produksi. Ini rinciannya ada biaya bahan baku, ada tenaga kerja, dan ada biaya overhead. Jenis cost non manufaktur, semua cost yang berkaitan di luar produksi barang di pabrik. Klasifikasi utama dari cost non manufaktur ini adalah biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Kemudian cost dipandang dari segi mudah tidaknya ditelusuri ke objek cost. Itu ada cost langsung dan ada cost tidak langsung. Ini cost langsung, cost yang mampu dilacak dengan mudah oleh manajemen, baik pada produk, departemen, atau aktivitas tertentu yang menikmati cost tersebut. Contohnya cost bahan baku langsung, cost tenaga kerja langsung. Arti dilacak di sini kita bisa tahu besarnya penggunaan. Kita bisa tahu besarnya penggunaan di dalam aktivitas produksinya. Misalkan bahan baku, kalau misalkan membuat roti itu perlu berapa kilo. Nah, kilo itu dikategorikan mudah untuk dilacak, ya, kilonya itu. Kemudian jadi ada ukuran yang mudah untuk dilacak. Misalkan ya 1 kilo itu bisa jadi roti sebanyak misalkan ya 50. Misalkan bisa jadi roti sebanyak 50. Artiannya apa? Berarti kalau mau jumlah rotinya meningkat, maka jumlah kiloannya itu juga ditingkatkan. Kemudian tenaga kerja langsung juga sama. Kalau misalkan yang mengerjakannya itu satu orang itu bisa menyelesaikan 10 pekerjaan, 10 produk. Satu orang bisa menyelesaikan 10 produk. Berarti agar agar produk yang bisa diselesaikan itu banyak, ya maka jumlah orangnya harus banyak. Nah, itu bisa ditelusuri ya, jumlahnya tenaga kerjanya. Cost tidak langsung ini yang sulit untuk dilacak. Ya, contoh kalau di industri makanan ya penggunaan garam, penggunaan vetsin itu kan agak sulit mengira-ngiranya kan. Satu bungkus garam itu kan tidak untuk satu hidangan. Nah, maka itu dikategorikan cost tidak langsung. Ya, karena sulit untuk takarannya itu berapa. Kalau yang seperti rumah makan. Cost produk, cost yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diidentifikasikan pada produk. Artinya biaya yang ada di dalam produk tersebut. Cost periode, cost yang secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat diidentifikasikan pada produk. Jadi yang membedakan kalau cost periode ini kita tidak bisa melihat di dalam sebuah produk itu ada biayanya enggak untuk biaya administrasi dan pemasaran. Tapi kalau kita melihat sebuah produk itu kita bisa tahu berapa bahan bakunya. Contoh roti ya. Roti kan kita bisa ngira-ngira ini kalau buat roti ini kayaknya bahan bakunya harga jualnya 5.000 ya. Misalkan ini kayaknya kira-kira harga bahan bakunya 1.500. Kemudian tenaga kerjanya ya kira-kira 1.000 ya. Kemudian kosnya kira-kira 1.000. Nah, 1.500 tambah 1.000 tambah 1.000 ya, jadi 3.500 HPP-nya. Nah, itu maksud dari cost produk. Jadi bisa kelihatan. Kalau cost periode, nah ini kan agak sulit untuk mengetahui di dalam sebuah produk tersebut mengandung biaya administrasinya berapa, biaya pemasarannya berapa. Cost tetap, ini cost yang besaran jumlahnya itu tidak mengalami perubahan dan tidak dipengaruhi oleh proses produksi ya. Contoh seperti
penyusutan, ya, seperti penyusutan mesin. Nah, itu mau diproduksi dalam jumlah berapapun, tetap setiap bulan ada biaya penyusutan. Mau kemarin itu ada WFH sehingga tidak ada proses produksi, ya biaya penyusutan tetap diperhitungkan. Ya, itu cost tetap. Kemudian sewa juga sama. Mau itu perusahaannya memproduksi atau tidak, maka biaya sewa tetap dikeluarkan. Jadi cost tetap ini biaya yang besarannya tidak dipengaruhi oleh produksi. Ya. Jumlah produksi, kalau variabel ini biaya yang besarannya itu dipengaruhi oleh jumlah produksi. Contohnya apa? Bahan baku. Kalau tadi misalkan 1 kilo itu bisa menghasilkan 5 roti, ya maka kalau mau menghasilkan 10 roti maka harus 2 kilo dan seterusnya, yang dipengaruhi oleh jumlahnya yang mau diproduksi. Cost terkendali, kemudian ada cost tidak terkendali. Cost yang dapat secara langsung dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer dalam periode waktu tertentu. Nah, cost terkendali ini cost yang berdasarkan wewenang manajer, ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya itu besaran biaya lemburan. Nah, itu bisa dikendalikan oleh manajer. Kemudian apalagi, misalkan iklan itu bisa dikendalikan oleh manajer, ya, biaya iklan. Cost tidak terkendali, cost yang tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh manajer dengan tingkat otoritas atau wewenang tertentu. Contohnya apa nih cost yang tidak terkendali? Ya biaya ini, ya, biaya pengiriman. Kalau misalkan setiap bulan terjadi pengiriman 10 kali, ya maka besar harga pengiriman sesuai dengan yang pengiriman saat itu terjadi. Jadi besarannya harga ini itu tidak dikendalikan oleh manajer tapi dikendalikan oleh pasar. Itu kalau yang tidak terkendali. Harganya dikendalikan oleh pasar, ya. Berikut juga dengan harga bahan baku, itu pun juga manajer tidak bisa mengendalikan. Nah, di sini manajer bisa mengendalikan bahan baku dalam jumlah pembeliannya. Tapi kalau harganya tidak bisa dikendalikan. Misalkan setiap bulan perusahaan selalu membeli 100 kilo. Nah, 100 kilo kalau harga normalnya misalkan, ya, per kilonya itu 1 juta. Per kilonya 1 juta. Ya berarti 100 dikali 1 juta, ya. Nah, itu yang biasa dikeluarkan, disetujui oleh manajer. Tapi di lain waktu itu harga per kilonya 1.500.000. Nah, karena kebutuhannya tiap bulan 100 kilo, maka dalam hal ini manajer tidak bisa mengendalikan harga pasar. Tetap harus 100 kilo kali 1.500.000. Itu praktek cost yang tidak dapat dikendalikan. Cost engineered, kemudian cost discretionary, dan cost committed. Ya, ini cost yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan output. Kemudian cost discretionary, memanage cost atau program cost adalah semua cost yang hubungannya tidak akurat dengan outputnya. Nah, ini elemen cost yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan output, ya. Ini contohnya itu ini, ya, apa namanya, apa ini ya, saya mencari kaitan ini agak sulit ini, ya. Engineered elemen cost yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan output. Oke, ini nanti saya sampaikan di inisiasi berikutnya, ya, agar lebih mudah mencari kaitannya dengan yang ini. Engineered dan discretionary ini juga sama. Cost committed, cost kapasitas, semua cost yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan produksi organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Nah, ini kalau cost committed ini seperti ada peningkatan biaya quality control, ya, quality control. Cost tradisional atau cara perhitungan cost produk tradisional itu sama dengan
kos produksi. Kalau dirincikannya, kos produksi operasi, kos produksi ditambah pemasaran ditambah biaya servis, ya itu kos produksi. Kemudian kos produksi rantai nilai, rumusnya kos R&D itu research and development ya. Jadi ada biaya pengembangan dan biaya riset ditambah biaya produksi ditambah biaya pemasaran ditambah biaya servis atau purna jual. Untuk kos produk rantai nilai ini umum dilakukan oleh industri-industri digital ya, atau yang kaitannya dengan teknologi ya saat ini seperti HP ya, itu ada kos R&D-nya. Maka harga HP itu kalau di awal-awal mahal, salah satunya itu biar bisa menutupi kos R&D, biaya produksi dan biaya pemasaran. Capital expenditure, pengeluaran ini akan memberikan manfaat pada beberapa periode akuntansi. Jenis pengeluaran ini dikapitalisir dan dicantumkan sebagai aset di neraca. Capital expenditure, pengeluaran akan memberikan manfaat pada beberapa periode akuntansi. Ini bisa kita kategorikan sebagai modal kerja ya. Modal kerja. Revenue expenditure, pengeluaran ini akan memberi manfaat pada periode akuntansi di mana pengeluaran ini terjadi. Pengeluaran ini menjadi beban dan periode tersebut dan dicantumkan di laporan laba rugi. Nah, kalau yang kapital dan revenue expenditure, kapital ini seperti ada penyusutan, akumulasi penyusutan. Aset tetap itu bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan laba. Pemanfaatan aset tetap tersebut setiap bulan yang berkurang itu menjadi akumulasi penyusutan. Jadi menjadi pengurangan nilai aset ya. Perusahaan ekspedisi mempunyai armada yang cukup banyak. Armada yang cukup banyak tersebut menyebabkan perusahaan ekspedisi bisa memenuhi target ya, target pendapatannya. Nah, pemanfaatan armada tersebut setiap bulannya kan menurun. Nah, menurunnya itu tercatat sebagai akumulasi penyusutan ya. Sebagai akumulasi penyusutan. Nah, revenue expenditure ini pengeluaran yang menjadi beban pada periode tersebut dan dicantumkan di laporan laba rugi. Seperti pembayaran gaji ya, pembayaran gaji, biaya komisi itu kan terjadi karena adanya proses produksi dan digunakan untuk meningkatkan penghasilan. Perusahaan banyak order, kemudian agar bisa terpenuhi order tersebut maka ada biaya ekstra lemburannya. Nah, biaya ekstra lemburan tersebut muncul di laporan laba rugi sebagai biaya gaji atau beban gaji atau beban lemburan. Begitu juga komisi penjualan. Agar penjualan itu bisa naik, bisa terdongkrak, maka diberikanlah komisi-komisi untuk yang bisa mencapai target penjualan. Klasifikasi kos lainnya ya, ini penggolongan kos lainnya. Jadi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung itu digolongkan sebagai overhead ya, digolongkan sebagai overhead. Nah, ini berikut saya memberikan arahan buat teman-teman agar menjawab diskusinya itu tidak sekedar memindahkan yang ada di slide ke dalam kolom forum diskusi. Ini banyak banget ini terjadi di mahasiswa UT. Ya, jadi ketika ada pertanyaan jelaskan perbedaan akuntansi keuangan dengan auditing, maka teman-teman di sini menjelaskan dengan sifat dasar dari kedua akuntansi tersebut. Bukan mengetik kembali dalam bentuk definisi, tidak ya. Akuntansi keuangan itu untuk apa? Ya, untuk apa? Itu bisa dikategorikan ada fungsinya. Ya, fungsi akuntansi keuangan itu untuk apa? Kemudian auditing itu untuk apa? Jadi bukan dalam bentuk definisi. Nah, untuk mengetahui akuntansi keuangan itu untuk apa, auditing untuk apa, ya berarti teman-teman bisa membaca dari definisi tersebut. Atau bisa membaca dari manfaat-manfaat atau fungsi dari akuntansi keuangan dan auditing. Akuntansi keuangan apa? Misalkan akuntansi yang perbedaan akuntansi keuangan itu pencatatannya begini.
Kemudian nanti akan melahirkan begini ya, auditing. Auditing itu kan pemeriksaan. Apa maksud dari auditing? Oh, auditing ini misalkan memeriksa kepatutan laporan keuangan, misalkan memeriksa keakuratan sistem akuntansi yang sedang berjalan, misalkan seperti itu ya. Jadi bukan dalam bentuk definisi. Kemudian misalkan juga ada soal tentang sebutkan biaya-biaya yang ada di usaha rumah makan Padang. Maka di sini teman-teman harus mengerti dulu biaya secara dasar, teorinya itu biaya dibagi menjadi berapa. Tadi kan kalau kita awal-awal itu ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead. Nah, berarti teman-teman rinci itu biaya bahan baku. Apa bahan baku yang ada di makanan Padang? Kalau misalkan terlalu kompleks, terlalu luas, teman-teman bisa membatasi rumah makan Padang yang menunya misalkan hanya ini. Jadi teman-teman sudah bisa membuat batasan di awal, ya, sudah bisa membuatan batasan di awal. Kemudian disebutkan. Nah, jawaban-jawaban diskusi yang teman-teman pahami dengan baik itu tentu berbeda dengan jawaban-jawaban yang teman-teman hanya mengcopy paste, ya, mengcopy paste dari internet misalkan, atau mengetik ulang yang ada di modul. Tidak, boleh mengetik ulang, tapi mengetik ulang di sini setelah teman-teman memahami apa pertanyaan itu dan bagaimana menjawabnya. Nah, mengetik ulang di sini kan setelah teman-teman paham tentu berbeda hasilnya ya dengan mengetik percis yang ada di buku. Nah, ini kalau dibiasakan ini nanti akan membentuk pola pikir yang bagus ya. Kalau dibiasakan akan membentuk pola pikir yang bagus dan akan tersistematisasi. Pola pikir teman-teman akan sistemik ya, akan tersistemasi dengan baik. Jadi hindari kopas, dan itu nanti saya akan bisa memberikan nilai 0 sampai dengan 10 buat teman-teman yang copy paste. Nah, setidaknya ulasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi kewajiban teman-teman itu di setiap inisiasi membaca materi, kemudian menyimak semua ulasan yang dibagikan, QRR itu yang dibagikan sama UT dan juga yang disajikan dosen dalam bentuk ulasan-ulasan. Semuanya itu bermanfaat kalau diikuti dengan runut dan rutin. Semoga bermanfaat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.